Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas 1B1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang IPA sebagai dasar perkembangan teknologi dan hubungan manusia dengan perkembangan teknologi. Poin pertama, pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam atau science diambil dari kata Latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau science. Sun and Trowbridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Selanjutnya kita akan ke poin kedua. Pengertian teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia atau bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud, semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin, seperti komputer, kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Meskipun ada dampak negatifnya atau kelemahan dari kemajuan iptek, namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia. Faktanya tidak dipungkiri lagi, iptek dikembangkan setiap waktu. Selanjutnya, hubungan IPA dan teknologi. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait pembelajaran IPA, sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Dengan kehidupan manusia memiliki untuk membangkitkan minat dalam karena IPA upaya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan. Yang kedua, hubungan ilmu dan teknologi. Ilmu tanpa teknologi adalah steril dan teknologi tanpa ilmu adalah statis. Ilmu tanpa teknologi tidak berbuah dan teknologi tanpa ilmu adalah tidak punya akar. Yang ketiga, IPA memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi. Kemajuan iptek yang begitu pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pengetahuan mendasari pembuatan alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, visi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dasarnya sama, yaitu mensejahterakan manusia. Selanjutnya, perkembangan IPA dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan iptek yang mengagumkan itu memang membawa manfaat luar biasa bagi peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui banyak sekali kemudahan, kenyamanan kehidupan manusia. Poin 1. Perkembangan dalam bidang komunikasi. Contoh alat-alat komunikasi hasil perkembangan IPA dan teknologi. Yang pertama, percetakan, media cetak. Yang kedua, radio atau media elektronik. Yang ketiga, televisi. Yang keempat, telepon. Yang kelima, satelit. Yang keenam, internet, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan dalam bidang kesehatan. Contoh alat-alat kesehatan hasil perkembangan IPA dan teknologi. Yang pertama, penemuan mikroskop. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, sinar Röntgen. Yang keempat, sinar laser. Yang kelima, stetoskop, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan dalam bidang pangan. Perkembangan IPA dan teknologi dalam penyediaan pangan melahirkan panca usaha tani yang merupakan program pemerintah meliputi 1. Varietas unggul, 2. Pupuk, 3. Pestisida, 4. Pola tanam, yang kelima pengairan. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan dalam bidang sandang. Teknologi material dari perkembangan bermacam polimer seperti serat-serat sintetis yang digunakan sebagai bahan pakaian seperti
1 testosteron, 2 dakron, 3 polyester, 4 tetrek, dan lain-lain. Yang kelima, perkembangan dalam bidang papan. Salah satu kebutuhan manusia adalah tempat tinggal. Untuk mengurangi kepadatan penduduk, kemajuan IPA dan teknologi telah berhasil membuka lahan untuk pemukiman. Pemukiman baru ini telah dipelajari agar sesuai dengan lingkungan hidupnya. Gedung-gedung bertingkat telah dijumpai di sana-sini. Di samping itu, manusia akan berusaha memanfaatkan lautan dan antariksa sebesar-besarnya melalui pulau-pulau buatan disertai peternakan, perikanan, dan perkebunan laut, dan jangka panjang pemukiman dan antariksa kini tidak lagi dipandang mustahil. Selanjutnya, hubungan manusia dengan perkembangan teknologi. Poin 1. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat mengingat manusia sendiri adalah pencipta teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya sehingga segala sesuatu diharapkan berjalan efektif dan efisien. Saat ini, teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan manusia sehingga sulit memisahkan manusia dengan teknologi. Teknologi saat ini hadir bahkan bukan sebagai kebutuhan mewah melainkan kebutuhan primer atau pokok yang wajib terpenuhi. Teknologi sendiri diartikan sebagai bentuk kreasi manusia yang berwujud lewat alat, juga teknik tertentu yang sistem kerjanya mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi ini dibuat dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manusia dan teknologi. Poin 1. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tak bisa dipisahkan pada era modern pada saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari sebuah teknologi sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Poin 2. Teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya, saat ini teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya kita tahu bahwa teknologi pada saat ini bisa memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi. Seolah-olah jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang berada di belahan dunia lain itu sangat dekat. Di mana pada zaman dahulu hal ini tidak mungkin bisa dirasakan manusia atau bahkan berkomunikasi dengan manusia di belahan dunia lain merupakan hal yang tidak masuk akal saat belum dimasukkannya teknologi seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Selanjutnya, poin 3. Sebagai manusia yang hidup di era modern ini, di sisi lain teknologi tak hanya menjadi sebuah benda-benda yang bernilai manfaat positif saja, tetapi masih banyak hal juga dari sisi negatif yang perlu ditinjau kembali dan diwaspadai dari berkembangnya teknologi saat ini. Sebab benda-benda teknologi tak hanya memudahkan kita manusia, tapi sekarang seolah-olah manusia diperbudak oleh sebuah teknologi. Jika ada teknologi baru, manusia cenderung akan ingin mengetahui, menggunakan, dan membeli produk teknologi baru tersebut. Sehingga keingintahuan kita sebagai manusia yang manusia perlu teknologi sekarang berubah menjadi manusia sangat butuh teknologi. Dari ini dapat disimpulkan di era sekarang. Poin 4. Fenomena perkembangan teknologi dan manusia saat ini yaitu teknologi sebagai gaya hidup merupakan sebuah kiasan bagi manusia itu sendiri sebagai pengguna teknologi. Banyak dari manusia yang mengikuti perkembangan teknologi. Pada dasarnya, mereka hanya ingin menyesuaikan kebutuhan hidupnya dari manfaat perkembangan teknologi itu sendiri. Dapat dikatakan penggunaan teknologi itu tergantung dengan kebutuhan penggunanya itu sendiri. Sehingga karakter benda teknologi yang digunakan oleh seorang adalah cerminan dari gaya hidup orang itu sendiri. Tetapi masih banyak juga manusia yang menggunakan teknologi tidak hanya karena kebutuhannya, tetapi karena gengsi agar tidak dicap sebagai manusia yang ketinggalan zaman atau bahkan hanya ingin memiliki benda-benda teknologi yang kini sedang menjadi tren. Sehingga ia hanya ikut-ikutan untuk menggunakan dan memanfaatkan alat teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam teknologi yang digunakan manusia. Yang pertama, teknologi transportasi. Transportasi diawali dengan penemuan ban yang terjadi sekitar 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, penemuan ini digunakan untuk mempermudah dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia juga semakin ingin berpergian, dan akhirnya pada tahun 3500 sebelum Masehi terciptalah kapal layar.
Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi, manusia berhasil memanfaatkan kuda untuk sarana transportasi yang dikenal kencana kuda. Hal inilah yang memberikan inspirasi manusia untuk menciptakan sarana transportasi yang cepat dalam mencapai tujuan. Sehingga pada 17 Desember 1903, Wright bersaudara berhasil menerbangkan transportasi udara untuk pertama kalinya. Secara umum, teknologi transportasi berhubungan dengan alat transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Berbagai teknologi transportasi berhasil ditemukan seperti pesawat, kapal, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi informasi. Macam-macam teknologi yang berhasil ditemukan, salah satunya ialah teknologi informasi. Penemuan ini dapat membantu manusia dalam menerima atau memberi informasi dalam waktu yang cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan mudah. Secara umum, teknologi informasi diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kedua perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat. Beberapa jenis teknologi yang berhasil diciptakan ialah internet, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya ialah telepon, email, fax, smartphone, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, keempat, teknologi medis. Macam-macam teknologi yang ada di dunia berikutnya ialah teknologi medis. Umumnya teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Beberapa contoh teknologi medis yang sering digunakan ialah Microskop, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Yang kelima, teknologi konstruksi. Macam-macam teknologi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari berikutnya ialah teknologi konstruksi. Teknologi ini diciptakan untuk membantu dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Di samping itu, teknologi konstruksi diciptakan untuk mempermudah para pekerja dalam membangun fasilitas. Adapun contoh teknologi konstruksi yaitu CAD dan alat berat, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.